Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Semoga semua teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, di hari Minggu yang ceria ini, kami akan membawakan satu kisah dari Mas Haryo Widyonegoro. Wow, dan kisahnya ini keren banget teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan mengucapkan terima kasih dulu kepada teman-teman yang selalu mendukung channel kami, kepada semua teman-teman yang selalu hadir di setiap harinya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri gagal panen di desa Basuto. Pardi membanting capingnya pagi itu. Dia berdiri mematung di pematang pinggir sawahnya yang menurut perkiraannya 10 atau 12 hari lagi akan panen. Pasokan air cukup. Pasokan pupuk dan pestisida juga sangat memadai, tapi mengapa? Justru ketika batang padi mulai merunduk dan mulai berwarna kekuningan, kawanan itu datang dan menggasak padinya. Ya, sekawanan tikus telah membuat hamparan padi hampir panen itu terlihat bolong berlubang di beberapa titik, pitak, seperti rambut yang salah cukur. Kawanan pengerat yang terkenal rakus itu menghabisi rumpun-rumpun padinya tanpa ampun. Memang baru sedikit yang terlihat diserang binatang itu. Sawah Pardi cukup luas, berukuran 1 bau penuh atau 3/4 hektar. Sawah itu adalah sawah warisan almarhum ayahnya yang juga diwarisi dari kakeknya secara turun-temurun. Namun, hama tetaplah hama. Mau kecil ataupun besar tetap saja mengancam kelangsungan hidup tanamannya. Hari ini, mungkin hanya beberapa rumpun padi yang disikat oleh rombongan Den Bagus. Namun tidak menutup kemungkinan kawanan pengerat itu akan kembali lagi malam nanti, lalu kembali menggasak batang padinya dan tentu saja bulir-bulir padi yang mulai mengeras masak. Pardi gusar dan geram. Segera dia berbalik menuju sepedanya dan bergegas menuju toko pupuk dan obat pertanian milik Komar. Setibanya di sana, dia segera membeli beberapa bungkus racun tikus lalu bergegas kembali ke sawahnya. Dengan sedikit tergesa, dia menyebar potongan-potongan racun tikus itu secara merata di setiap jengkal pematang sawahnya. Pardi seakan membangun benteng yang akan memagari sawah sekaligus membantai kawanan hewan pengerat itu tanpa ampun. Racun tikus yang ia pakai merupakan racun tikus dengan kualitas terbaik yang selain bisa mengusir, juga mampu membunuh secara cepat tikus-tikus yang mencoba mencicipinya. Setidaknya begitulah bunyi bualan Komar saat ia mempromosikan dagangannya pada Pardi. Setelah selesai dengan racun tikus itu, Pardi segera menuju saluran tersier yang berjarak beberapa puluh meter dari sawahnya untuk mencuci tangan. Setelah memeriksa sebentar kondisi rumpun-rumpun padi, membersihkan rumput-rumput atau gulma yang dirasa akan mengganggu pertumbuhan padi, Pardi tersenyum kecut dan berjalan menuju sepedanya. Ditatapnya hamparan padi di sawah tersebut sejenak. Lalu, dengan perasaan yang masih gamang dan sedikit gusar, ia mengayuh sepedanya pulang ke rumah. Keesokan paginya, Pardi kembali ke sawahnya dan kali ini dia tersenyum lebar, bahkan sampai tertawa-tawa sendiri kala melihat banyaknya bangkai tikus bergelimpangan di pematang sawahnya. Dan ada juga beberapa yang sudah masuk ke dalam petakan sawah yang masih sedikit tergenang air. Dengan bahagia dan rasa puas, ia memunguti bangkai-bangkai tikus itu lalu mengumpulkannya di sudut pematang. Sekitar hampir 50-an tikus yang bernasib apes itu telah menjadi bangkai karena racun tikus yang dibelinya dari Komar. Ya,
Si Komar tidak membual. Racunnya betul-betul ampuh. Batin Pardi masih dengan senyuman yang mengembang menunjukkan rasa puas dalam dirinya. Pardi lalu memandangi tumpukan bangkai tikus itu sambil mengutuki dan sesekali meludahinya dengan kesal. Biar mampus semua tikus-tikus itu, beserta seluruh gerombolan dan ratunya sekaligus. Awas saja kalau sampai berani datang lagi. Gumam Pardi seraya memasukkan bangkai itu ke dalam kantung plastik. Dia berencana membuangnya ke kali di pinggiran area persawahan. Sambil menenteng kantong plastik berisikan puluhan bangkai tikus itu, Pardi melenggang pulang sambil mulutnya bersenandung riang. Pagi berikutnya, Pardi kembali menengok sawahnya, tidak terjadi apa-apa. Pardi tersenyum simpul. Mana berani bajingan-bajingan kecil itu kembali, batinnya. Kena racun bisa langsung pindah alam. Pardi pun terkekeh sendiri. Kembali, Pardi melakukan pekerjaan rutinnya, membersihkan rumput dan tumbuhan yang dirasa mengganggu tanaman miliknya, memperbaiki pematang yang rapuh. Dan setelah beberapa lama sibuk dengan pekerjaannya, Pardi kemudian beranjak menuju gubuknya yang ia bangun di pinggir sawah, lalu duduk melepas lelah sambil menyulut rokok kreteknya. Hari mulai siang, matahari mulai memancarkan cahaya putihnya memanaskan bumi. Sambil menghisap kreteknya, Padi termenung memikirkan dari mana tikus-tikus itu berasal. Ya, jumlahnya banyak sekali. Meskipun belum sampai ratusan, namun cukup untuk menghabiskan seluruh batang padi miliknya kalau tidak segera dicegah. Untunglah, dia segera bergerak cepat untuk membasmi hama mengerikan tersebut. Dia teringat tahun lalu, di mana hampir semua petani gagal panen akibat terserang hama wereng yang begitu mengganas dan nyaris tidak mempan dengan pestisida apapun. Pada saat itu, setiap pagi dan sore, seluruh area persawahan ini akan sangat ramai dengan para petani yang sedang menyemprot tanamannya dengan rasa putus asa. Udara sesak dengan bau pestisida yang menyengat. Beberapa orang bahkan sampai muntah-muntah seolah seperti keracunan. Namun, hasilnya nihil. Semua petani di desa ini harus menelan kenyataan pahit bahwa panen mereka tetap gagal. Batang-batang padi memerah dan kemudian berubah abu-abu kecoklatan, lalu mengering akibat serangan hama wereng. Hanya sawah pahadi yang lumayan terselamatkan dengan hasil panen yang sebenarnya sangat kecil dan tidak mungkin dijual karena dia harus menggunakannya untuk diri sendiri agar bisa tetap punya beras sampai panen berikutnya. Sementara yang lain pun hanya bisa gigit jari. Sawah pardi yang biasanya bisa menghasilkan 4 sampai 5 ton gabah ketika bencana hama wereng itu hanya mendapatkan 2 kuintal lebih sedikit gabah basah. Dan sekarang malah den bagus yang muncul itu. Parat. Ternyata kesialan Pardi pun belum berakhir, bahkan sepertinya baru dimulai. Sore harinya, Kang Maman yang baru pulang kondangan di desa sebelah mengendarai motornya sendirian melewati jalan pintas, yaitu sebuah jalan kecil yang hanya cukup untuk 2 motor saling berpapasan, membelah area pesawahan dan berakhir di sebuah jembatan di atas sebuah sungai kecil lalu masuk ke jalan desa. Ketika hari hampir gelap dan azan maghrib mulai berkumandang di surau desa, Kang Maman sudah setengah jalan menuju jembatan. Suasana sepi, binatang malam sudah mulai berbunyi. Serangga-serangga kecil berterbangan kadang menabrak wajah Kang Maman. Samber moto, istilah yang digunakan warga desa untuk serangga kecil seperti nyamuk yang hanya muncul menjelang maghrib tiba. Kang Maman mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sedang karena jalan yang dilaluinya adalah jalan tanah yang tidak rata, bercampur kerikil dan penuh cekungan, kadang bergelombang. Mendadak, Kang Maman menghentikan laju motornya karena lampu motor yang menyorot ke depan menangkap pemandangan yang sangat tidak lazim, sekaligus membuatnya merinding. Ada serombongan besar tikus sedang menuju areal persawahan yang menciptakan barisan yang sangat panjang mengular. Anehnya, rombongan tikus tersebut berbaris cukup rapi. Mereka berjalan dengan formasi dua-dua dan merayap dengan kecepatan cukup tinggi sehingga Kang Maman sampai berkernyit menajamkan matanya untuk memastikan bahwa rombongan yang lewat itu adalah tikus.
bukan ular. Rombongan yang berbaris itu bergerak dengan pasti seakan ada yang mengomando. Kang Maman menatap keheranan, bercampur rasa takut. Seumur hidupnya, baru sekali ini dia melihat pemandangan luar biasa tersebut. Rombongan itu sangat panjang dan Kang Maman bahkan sampai harus menunggu beberapa saat sampai barisan rombongan itu habis. Rembulan separuh yang mulai muncul di ufuk timur dan semburat senja yang belum habis di ufuk barat cukup untuk Kang Maman dengan pandangannya mengikuti perjalanan rombongan hewan pengerat itu. Seluruh batang padi yang dilewati tampak bergoyang dan beberapa sudah mulai miring dan ambruk, mungkin sudah mulai digasak. Tanpa berpikir panjang, Kang Maman pun langsung tancap gas menuju desa dengan sepeda motornya yang berjalan terseok dengan suara bising karena suara mesin motor yang dipaksa untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Sesampainya di rumah, Kang Maman dengan mulut bungkam seribu bahasa segera pergi mandi lalu menunaikan ibadah sholat maghrib dan langsung masuk kamar untuk bergegas tidur. Matahari pagi mulai bersinar menepiskan kabut tipis yang menyelimuti rerumputan yang masih basah oleh embun pagi, menciptakan pemandangan indah dan menyejukkan hati. Semburat cahaya yang hangat menyapa hari seperti secerca senyuman lebar dan juga ramah. Di sela keindahan tersebut, terdengar suara orang memaki dan berteriak-teriak marah melihat keadaan sawahnya. Pak Ponijo yang datang paling pagi berdiri dengan tubuh lunglai di tepi sawahnya. Padinya hampir separuh ludes dimakan tikus. Pardi yang baru datang bersama beberapa petani lain menghambur menghampiri Pak Ponijo untuk melihat apa yang terjadi. Demi melihat kondisi sawah Pak Ponijo, Pardi langsung berlari menuju sawahnya dan ia melihat pemandangan yang sangat memilukan. Lebih dari separuh tanaman padinya juga ludes, menyisakan serpian-serpian kecil, hancuran jerami, dan kotoran tikus yang berceceran banyak sekali. Seperti Pak Ponijo, Pardi juga memaki panjang pendek. Dari mulutnya berhamburan sumpah serapah. Pagi yang indah itu berubah menjadi pagi yang mengerikan karena hampir seluruh area pesawahan yang luas itu batang padi yang sudah hampir siap panen digasak secara brutal oleh rombongan tikus yang mungkin berjumlah ribuan. Suasana mendadak gempar. Semua orang berdatangan dan banyak yang kemudian terkulai lemas dan pingsan. Jerit tangis pecah di mana-mana. Sebuah bencana besar melanda mereka tanpa mengenal belas kasihan. Harapan mereka untuk mendapatkan hasil panen yang cukup baik, bahkan berlimpah, langsung hancur dalam sekejap. Entah apa salah dan dosa mereka sehingga cobaan datang menimpa semua orang dan menciptakan kedukaan yang begitu besar. Pardi menatap tawanya dengan mata yang basah. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Pardi pulang ke rumahnya dan kembali lagi dengan membawa sabit untuk memanen sendiri padinya yang tinggal sedikit itu. Tindakan itu lantas diikuti warga lainnya, sehingga areal persawahan itu mendadak menjadi ramai dengan panen yang dilakukan secara serempak. Ada beberapa petak sawah yang sebenarnya belum siap untuk dipanen. Namun si empunya sawah tidak peduli daripada dimakan tikus. Lebih baik segera dipanen saja. Tah, hasilnya bagaimana? Suasana yang ramai itu sangat kontras dengan wajah para warga yang semuanya sendu, geram, dan juga marah. Tidak ada kebahagiaan sama sekali, hanya beberapa petak sawah yang tidak dipanen, yaitu milik Mbah Karno, Mbah Poniran, Mbah Sastro, Mbah Dasuki, Mbah Jamilan, dan entah milik siapa lagi. Mereka yang tidak ikut panen, meskipun sawahnya juga tak luput dari serangan tikus itu, adalah orang-orang yang sudah renta dan tak mampu jika harus memanen sawahnya seorang diri, sementara seluruh warga sibuk mengurusi sawahnya masing-masing, mencoba menyelamatkan sisa padi milik mereka. Ada pemandangan yang luput dari perhatian warga. Beberapa petak sawah milik Mbah Suto tetap utuh dan seolah tidak dijamah sama sekali oleh rombongan tikus itu. Dan Mbah Suto hanya berdiri menatap dari kejauhan dengan pandangan sedih, prihatin dengan nasib para warga desa yang sedang dilamun bencana.
Laki-laki tua itu beristighfar berkali-kali sambil mengucapkan kalimat doa dalam bahasa Jawa Kromo, lalu ia berlutut meraih segenggam tanah dan meremasnya pelan. Sepertinya hati Mbah Suto ikut terluka menyaksikan kejadian itu. Wajahnya seperti menyesal dan matanya tampak berkaca-kaca. Pardi sempat mengamati sebentar perilaku dari Mbah Suto tersebut saat ia berjalan pulang sambil membawa sejumlah ikatan padi dengan sepeda miliknya, lalu melangkah pergi membawa perasaan yang masih gusar. Pardi, panggil Mbak Suto. Tiba-tiba Pardi menengok dan setelah menyetandarkan sepedanya, Pardi menghampiri Mbak Suto. Dalam Mbah, ada apa? Tanya Pardi sopan. Apa yang sudah kau lakukan, Leh? Tanya Mbak Suto menatap tajam dengan mata yang masih berkaca-kaca. Pardi terkejut mendengar perkataan dari Mbak Suto yang tidak disangkanya tersebut. Membawa padi, Mbah. Jawab Pardi sekenanya. Pardi tahu bukan itu yang Mbah Suto maksudkan, tapi Pardi bingung mau menjawab apa karena dia memang sedang membawa padi. Jangan pura-pura bodoh. Jawab pertanyaanku. Apa yang sudah kamu lakukan? Mbah Suto bertanya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit meninggi dan wajah yang lebih serius. Maaf, Mbah. Saya bingung ya. Maksud jenengan opo? Kok sepertinya marah sama saya ya? Tanya Pardi kebingungan. Mbah Suto menghela nafasnya, lalu ia duduk di atas rumput sambil mengibaskan tangannya pelan. Ya sudah, selesaikan dulu pekerjaanmu. Nanti selepas asar, aku akan bertamu ke rumahmu. Ada hal penting yang harus kita bicarakan, dan aku harap kau tidak pergi. Ujar Mbah Suto dengan suara berat. Ah, baik Mbah, saya tidak akan pergi kemana-mana. Saut Pardi dengan tatapan masgul. Pardi kembali menuntun sepedanya, lalu pergi meninggalkan Mbah Suto yang masih duduk menatap orang-orang yang masih sibuk dengan panenan padinya. Selepas sholat asar, Pardi duduk di ruang tamunya menunggu kedatangan dari Mbah Suto. Dengan 2 gelas kopi yang masih mengepul panas, Pardi menanti kedatangan Mbah Suto dengan perasaan cemas karena jarang sekali Pardi bertemu dan berbicara dengan Mbah Suto yang meskipun adalah salah satu sesepuh desa, tapi jarang sekali berinteraksi dengan warga yang lain. Mbah Suto hidup menyendiri di sebuah rumah kecil di ujung desa pinggir kali dekat area persawahan. Yang Pardi tahu, Mbah Suto selalu melaksanakan sholat berjamaah di surau desa. Selesai sholat langsung pulang tanpa pernah menyapa ataupun mengobrol dengan warga. Semua orang mengenal Mbah Suto, namun tidak ada yang benar-benar mengenal sosoknya secara pribadi. Dan sore ini, Mbah Suto akan datang ke rumah Pardi. Pardi tentu saja deg-degan. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya Mbah Suto datang mengucapkan salam di depan pintu rumah Pardi yang terbuka. Mbah Suto kala itu hanya mengenakan baju koko lusuh. Sarungnya sudah terlihat usang, apalagi kopiahnya yang sudah berwarna kemerahan. Wajahnya datar tanpa senyum. Setelah dipersilakan masuk dan duduk, Pardi pun langsung membuka percakapan. Kepripun, Mbah? Ada apa ya? Kok janur gunung? Tumben. Jenengan kerso rawuh ke gubuk saya yang hampir rubuh ini. Tanya Pardi sedikit berbasa-basi dan mencoba santai mencairkan suasana. Walaupun sedikit kikuk. Karena Mbah Suto menatapnya dengan pandangan yang datar tanpa ekspresi. Mbah Suto tidak langsung menjawab. Matanya masih menatap Pardi dengan datar, membuat Pardi semakin kikuk. Ini kopi buat saya. Tanya Mbah Suto menunjuk gelas kopi di depannya sambil tersenyum tipis. Pardi agak terkejut dengan pertanyaan yang sama sekali tidak ia duga. Iya Mbah, iya betul. Maaf saya nganu. Ya, monggo, monggo. Silakan Mbah, silakan diunjuk kopinya. Jawab Pardi sedikit gugup dan salah tingkah. Mbah Suto kembali tersenyum, lalu meraih gelas dan mulai menyeruput kopi tersebut dengan nikmat sampai matanya terpejam. Wah, kopimu enak, Le. Seger. Bikin mataku kembali melek. Ujar Mbah Suto sambil terkekeh. Pardi hanya tersenyum kecut. Ada rasa senang atas pujian Mbah Suto, tapi sekaligus tidak menyangka jika Mbah Suto ini orangnya demikian santai dan mau bercanda. Tadinya,
Pardi sempat takut dan khawatir atas kedatangan orang tua ini yang membuatnya bertanya-tanya. Setelah minum kopi, Basuto kemudian mengeluarkan Sleepy, sebuah benda berbentuk dompet kecil dari anyaman daun pandan yang biasanya digunakan untuk menyimpan tembakau. Dari situlah Basuto mengeluarkan rokok klobot yang cukup besar, lalu menyulutnya. Bau wangi kelembak dan kemenyan madu meruap memenuhi seisi ruang tamu tersebut. Berapa tikus yang sudah kamu bunuh? Tanya Mbak Suto tiba-tiba, ekspresinya kembali datar, dan matanya menatap tajam ke arah Pardi. Pardi tergagap dan kembali bingung atas pertanyaan yang tiba-tiba itu. Maksud jenengan bagaimana ya Mbak? Pardi malah balik bertanya kebingungan. Tikus yang kamu bunuh dengan racun tempo hari. Apa kamu lupa? Aku melihatmu membuang bangkai tikus itu ke sungai. Mbak Suto kembali bertanya dengan pandangan menyelidik. Padi gelagapan, berusaha mengingat kejadian saat dia meracun tikus yang menggasak sawahnya beberapa hari yang lalu. Maaf Mbah, kalau saya tidak salah ingat, mungkin sekitar 50-an atau lebih, sahut Pardi dengan nada yang bimbang. Basuto kembali menghisap rokok lobotnya, lalu terdiam. Jari-jari tangannya bergerak, seolah sedang menghitung sesuatu. Pardi yang kebingungan, bercampur kikuk, kemudian mengambil rokok kreteknya, lalu menyulutnya dengan tangan sedikit bergetar. Loh, kenapa tanganku bergetar? Masa iya aku takut sama orang tua ini? Sebenarnya apa maksud pertanyaan itu? Batin Pardi yang agak kaget melihat tangannya sendiri. Apa maksudmu membantai tikus-tikus itu? Kembali Mbak Suto bertanya dengan intonasi suara yang tidak berubah, datar dan dingin. Ya, karena mereka menggosok sawahku beberapa hari yang lalu, Mbah. Ya saya mangkel, Mbah. Ya terus saya racuni saja. Dan ternyata racunnya manjur. Ujar Pardi mencoba berterus terang karena jujur, dia sedikit takut dengan pandangan Mbah Suto yang seolah membuatnya tidak berkutik. Lalu, kawanan tikus itu melakukan aksi balas dendam dengan menggasak padi milik hampir seluruh warga. Tindakanmu itu sangat gegabah, merugikan orang lain. Kamu harus bertanggung jawab. Tukas Mbak Suto dengan wajah kelam. Loh, kok saya yang disalahkan? Kalau saja ada warga yang berada dalam posisi saya, apakah ada jaminan kalau mereka tidak akan melakukan hal sama, Mbak? Pardi mencoba membela diri karena dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah hal yang wajar. Jika kemudian kawanan tikus itu menyerang balik dan merusak dengan kekuatan yang lebih besar, itu lain persoalan. Baik, mungkin itu adalah sebuah kewajaran. Namun apa kau sadar bahwa atas kelakuanmu itulah yang menjadi alasan mereka untuk balas dendam? Kali ini kita bukan menghadapi tikus sawah biasa, Le. Sebuah kekuatan besar sedang dipamerkan. Dan mungkin ini adalah sebuah peringatan. Basuto berujar sambil sesekali menghela nafas. Kekuatan apa, Mbah? Bahwa tikus itu ingin diakui keberadaannya. Lalu kita harus tunduk pada mereka. Jangan menyakiti mereka, kalau tidak mereka akan melibas tanaman kita sampai ludes. Begitu, Mbah. Lalu bagaimana dengan kami? Apakah kami harus diam saja? Pardi berkata dengan nada tinggi dan lugas. Tampak ada kemarahan dalam nada bicaranya. Dia merasa dipojokkan dan merasa jika Mbak Suto menuduh jika bencana ini adalah karena kesalahannya. Mbak Suto tercekat. Kemudian diam sambil menghisap rokoknya. Dia teringat pada pertengahan tahun 60-an, peristiwa yang sama pernah terjadi. Ya, hama tikus mengganas dan mengakibatkan gagal panen secara nasional sehingga terjadi kelaparan di mana-mana. Lalu, pada pertengahan tahun 80-an, peristiwa itu kembali terjadi, namun masyarakat jauh lebih siap dalam menghadapi keadaan itu dan sekarang peristiwa yang sama terulang lagi. Namun Basuto belum tahu apakah sebesar dan sedahsyat tahun-tahun lampau atau hanya sekedar terjadi di desa ini saja.
Tapi besar ataupun kecil itu hanya persoalan jumlah, semua tetap menderita atas kegagalan panen musim ini dan jika tidak dicegah, maka akan meluas dan berlangsung terus sampai musim panen selanjutnya. Ini harus dihentikan. Baik, baik. Mungkin kamu tidak sepenuhnya bersalah, Le. Tapi kamu harus ikut aku. Kita akan hentikan semuanya. Kembali Mbak Suto berujar pelan namun terdengar sangat jelas di telinga Pardi. Pardi menelan ludah. Loh, ikut kemana Mbak? Tanya Pardi bingung. Kita akan mencari tahu apa maksud dibalik semua bencana ini. Jika ini memang takdir dari Gusti Allah, ya maka kita harus legowo menerimanya. Tapi jika bukan, maka kita harus melawannya atau setidaknya kita harus meminta pertanggungjawaban. Sahut Mbak Suto lugas. Kapan Mbak? Sekarang atau besok? Tanya Pardi. Sepertinya Pardi enggan memenuhi ajakan Mbak Suto. Mbak Suto terdiam sebentar. Jari-jari tangannya kembali bergerak seperti sedang menghitung sesuatu. Tak lama kemudian, malam ini adalah malam yang sangat tepat. Malam Sukra Mancawarna, ujar Mbak Suto tegas. Malam Sukra Mancawarna, apa itu Mbak? Mbak pakai istilah yang umum saja loh. Sekarang kan hari Kamis, berarti nanti malam adalah malam Jumat. Gitu, papar Pardi sambil tersenyum. Tepatnya malam Jumat Kliwon, tandas Mbak Suto. Walah, malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon itu weton saya Mbah. Saya itu pantang pergi kemana-mana. Takut kualat, timpal Pardi sambil sedikit menyeringai. Sudah, gak usah banyak alasan. Aku tahu, wetonmu bukan malam Jumat Kliwon. Nanti malam aku tunggu di seberang jembatan kali. Jangan kemana-mana sebelum aku datang. Berangkatlah setelah jam 9. Awas, kalau aku datang kamu tidak ada di sana. Ini permasalahan gawat. Jangan anggap enteng. Dan aku jamin, kamu akan baik-baik saja, tidak akan kualat. Sambung Mbak Suto tegas, Pardi kembali menelan ludah. Tapi Mbak, kalau nanti ada GPK bagaimana? Terus terang saya takut Mbak. GPK itu apa? Tanya Mbak Suto bingung. Itu loh Mbah, trio demit, genderuwo, pocong, kuntilanak. Amit-amit Mbah, kalau sampai ketemu saya takut Mbah. Jawab Pardi dengan wajah memelas. Sudah, tidak perlu takut. Tidak ada itu GPK. Kalaupun ada, mereka tidak akan berani mengganggumu. Tugas Mbak Suto meyakinkan Pardi. Di pinggir kali itu kan ada pohon warudoyong, Mbah. Katanya di sana itu markasnya GPK, Mbah. Kata Pardi lagi. Siapa bilang? Aku itu sudah puluhan tahun tinggal di situ dan tidak pernah aku menemukan satu ekor demit pun. Kata Mbak Suto dengan wajah serius. Itu kata Suraji, Mbah. Katanya lagi waktu dia mancing malam-malam ada suara nembang. Suaranya jelas dan menakutkan. Sampai-sampai Suraji kabur, Mbah. Gila Pardi. Loh itu aku yang nembang, kurang ajar. Nyepo piye si Suraji. Wong suaraku lumayan bagus kok dibilang menakutkan. Tukas Mbak Suto sambil mengomel. Pardi tidak bisa menahan gelinya melihat Mbak Suto bersungut-sungut kesal. Ya Mbah, aku ikut. Tapi kalau ada apa-apa, si Mbah tanggung jawab ya. Akhirnya Pardi pun setuju dan mau ikut dengan Mbak Suto. Bagus. Laki-laki itu harus berani. Jangan jadi pengecut. Saut Mbak Suto sambil mengacungkan jempol. Lalu Mbak Suto bergegas menghabiskan kopinya dan berpamitan karena hari sudah hampir maghrib. Malam harinya, waktu yang sudah disepakati pun tiba. Pardi sudah bersiap hendak pergi ke jembatan sungai seperti janjinya pada Mbak Suto. Dengan berkalung sarung, mengenakan jaket dan membawa senter, Pardi berjalan dengan perasaan gamang dan agak malas-malasan menuju jembatan yang menghubungkan desa dengan areal persawahan. Sesampainya di sana, Pardi segera mencari tempat yang enak untuk menunggu kedatangan Mbak Suto. Udara mulai terasa dingin, suara binatang malam dan burung-burung malam seperti cabak dan burung hantu mulai terdengar, diiringi dengan suara kepak sayap kelelawar yang sesekali melintas di atas kepala Pardi.
Tiba-tiba, ada sesuatu yang basah seolah seperti air yang menimpa kepala Pardi. Pardi mengusap kepalanya dan tercium bau sengak dan sedikit pesing. Ternyata kencing kelelawar. Pardi memaki panjang pendek sambil menyeka kepalanya dengan sarung. Udara semakin dingin. Rembulan yang kebetulan sedang purnama tanggal 14 terlihat anggun dan cahayanya yang lembut berpendar menerangi areal persawahan yang cukup luas itu. Terlihat petakan-petakan sawah yang sudah dipanen. Pardi menghela nafas berat, kakinya mulai dirubung nyamuk dan kadang ada beberapa serangga kecil seperti jangkrik dan belalang sangit ikut hinggap di kakinya. Kemana Mbak Suto? Kok belum muncul juga? Pardi berangkat dari rumah jam 9 lebih sedikit dan sekarang mungkin sudah hampir jam 10. Cahaya rembulan semakin terang dan mulai meninggi menciptakan suasana yang indah dan sedikit magis. Angin bertiup perlahan, bau jerami yang masih basah habis dipotong tercium samar menyegarkan. Sayup-sayup, terdengar suara gambang, instrumen gamelan yang terbuat dari kayu ditabu dan mulai terdengar suara seorang laki-laki melakukan tembang dengan nada yang mendayu-dayu, agak serak tapi dijiwai dengan sepenuh hati, sehingga terdengar selaras dan harmonis dengan suasana malam yang sunyi. Sebuah tembang kuno mocopat yang diambil dari serat Purwajati yang konon adalah gubahan Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, Pardi kenal betul tembang ini karena semasa kecil kakeknya sering membawakan tembang ini di malam-malam tertentu. Tembang yang diyakini sebagai tembang tolak bala dan pengusir makhluk-makhluk pengganggu atau kejahatan yang dilakukan pada malam hari, seperti perampokan atau teluh dan banyak lagi. Bibir Pardi sesekali bergerak dan mengikuti tembang ini dengan suara lirih. Lalu Pardi menyulut rokok kreteknya, menghisapnya perlahan dan menghembuskan asapnya. Tampak nikmat sekali. Mengapa suasana seperti ini? Baru aku dapatkan sekarang, tanya Pardi dalam hati, matanya sedikit terpejam, angannya terhanyut oleh suara gambang dan tembang yang mendayu-dayu, sampai akhirnya sebuah tepukan di pundak yang membuat Pardi terkaget dan melompat bangun. Nafasnya terengah, matanya melotot, namun kemudian pundaknya turun melemah setelah melihat sosok di depannya adalah Mbah Suto yang sudah berdiri tegak tanpa ekspresi. Walah mbak, mbok jangan bikin orang kaget toh mbak. Kalau saya jantungan terus dut gimana coba? Wong tua kok iseng banget. Omel Pardi masih sedikit terengah. Kamu tidur ya? Dasar hardik Mbak Suto. Loh, saya itu malah sedang menikmati dan terlena dengan tembang dan suara jenengan loh mbak. Merdu, seperti suara burung der kuku. Gila Pardi setengah meledek. Alah, lambe mudi. Sudah, ayo kita mulai bergerak. Sudah malam. Tidak usah menghidupkan senter. Kamu jalan saja di belakangku. Fokus, konsentrasi, baca doa. Tidak usah pikir macam-macam, apalagi sampai pikiranmu kosong. Ujar Mbak Suto tegas. Pardi hanya mengangguk. Lalu Mbak Suto pun berjalan dan Pardi mengikuti di belakangnya. Alih-alih berjalan di jalan yang agak lebar, Mbak Suto justru berjalan menyusuri pematang yang ditumbuhi rerumputan liar dan mulai berembun sehingga membuat kaki mereka basah. Tiba-tiba, Pardi menyadari sesuatu. Ya, suara tembang dan gambang itu masih terdengar meskipun sayu. Pardi mulai ketakutan, lalu menghentikan langkahnya dan memanggil Mbak Suto yang berjalan di depannya. Bah, panggil Pardi setengah berbisik. Mbak Suto menengok. Itu suara orang nembang tadi kok masih terdengar ya? Berarti bukan jenengan dong yang nembang, Mbah. Lantas siapa? Tanya Pardi dengan suara berbisik gemetar. Mbak Suto mendongakkan kepalanya sebentar, lalu menengok ke kiri dan ke kanan. Sudah, jangan dihiraukan. Mungkin itu suara radio. Ayo, jalan terus. Jangan berhenti sebelum aku menyuruhmu berhenti. Ujar Mbak Suto dan kemudian melanjutkan langkahnya. Pardi tampak tidak yakin dengan jawaban Mbak Suto, ya tapi masuk akal. Pasti ada yang memutar radio dan mendengarkan siaran tembangan Jawa. Batinnya lebih pada menghibur diri sendiri. Pardi lalu melanjutkan langkahnya mengikuti Mbak Suto. Mulutnya derimimil, melantunkan doa apa saja yang dihafal, pandangan matanya kadang beredar liar mengamati keadaan malam di persawahan tersebut. Takut kalau ada sesuatu yang tiba-tiba muncul. Pardi menyipitkan matanya.
Dari kejauhan, nampak setitik api seperti obor yang bergerak naik turun pelan seperti melayang atau dibawa orang berjalan. Dengan sedikit ragu, Pardi bertanya lagi kepada Mbak Suto. Itu apa? Kok seperti ada orang yang bawa obor? Suara Pardi terdengar berbisik agak keras. Mbak Suto tetap berjalan dan tanpa menengok dia menjawab. Itu orang nyuluh kodok. Ya, nyuluh adalah sebutan untuk orang yang mencari kodok, belut, atau burung puyuh yang dilakukan pada malam hari dengan memakai obor ataupun senter sebagai penerangan. Pasalnya, orang zaman sekarang tidak lagi memakai obor, mereka lebih memilih senter yang lebih praktis. Oleh sebab itu, agak aneh menurut Pardi jika ada orang yang masih memakai obor saat ini. Tapi ya, sudahlah, mungkin dia tidak punya senter. Batin Pardi lagi-lagi demi menghibur dirinya yang mulai ketakutan. Lalu, berkelebatlah dengan cepat. Sebuah bayangan putih di depan Pardi memotong langkahnya. Pardi tentu saja kaget setengah mati. Dengan pandangan ketakutan, dia mengikuti gerakan bayangan putih itu yang seakan melayang terbang mirip kain spray yang tertiup angin. Lalu, mendadak bayangan putih itu hinggap dan bertengger di sebuah dahan pohon kering di sebuah pematang yang berjarak agak jauh dari tempatnya berdiri. Sekali lagi, Pardi gemetar ketakutan, giginya gemeletuk seperti orang kedinginan, keringatnya mengucur deras, dan sekujur tubuhnya mendadak dingin dan kaku. Bergegas, dia mengejar Mbak Suto. Bah, bah, bisiknya menepuk-nepuk pundak Mbak Suto. Mbak Suto menjawab dengan menggumam sambil terus berjalan. GPK, Mbah. GPK, ucapnya terbata-bata, ketakutannya pun bertambah ketika nyala api yang disangkanya obor tadi mendadak membesar dan melayang liar tak tentu arah. Nyala itu kemudian pecah menjadi beberapa bola api yang kemudian membesar dan juga melayang cepat tak tentu arah. Sesekali bertabrakan, menimbulkan suara ledakan kecil seperti petasan dan percikan api yang bertebangan ke segala arah, sementara sosok putih yang bertengger di atas dahan pohon itu kemudian ikut melayang dan mengeluarkan suara seperti orang mengomel, berteriak-teriak marah sambil menunjuk-nunjuk ke arah mereka berdua. Sesekali, makhluk itu tertawa melengking, menusuk gendang telinga, suaranya kecil seperti suara perempuan. Suasana pun mendadak ramai dan kacau balau. Ada suara seperti besi dipukul-pukul, suara kentongan yang juga dipukul secara membabi buta, tangisan bayi, dan jeritan panjang melengking merobek malam. Entah suara siapa atau makhluk apa lagi. Sungguh sangat ramai. Riuh, berisik, menyiksa pendengaran. Sepertinya seluruh makhluk gaib beramai-ramai menunjukkan eksistensinya malam ini. Dari kejauhan, sosok putih berdiri tegak dan kaku seperti tugu, dan Pardi sangat yakin kalau sosok itu adalah pocong. Tubuh Pardi lemas dan ia pun hampir jatuh pingsan karena ketakutan yang sudah memuncak. Hampir seluruh makhluk yang ia takuti malah menampakkan dirinya, tapi Mbah Suto justru tetap berjalan tenang, dan kali ini tangan kanannya diangkat dengan jari telunjuk teracung menunjuk langit. Jalannya semakin cepat bergegas, sementara Pardi tetap berusaha sadar dan mengikutinya sambil terseok-seok susah payah. Tangannya menggapai-gapai ke depan, seolah ingin meraih tubuh Mbak Suto. Sungguh malam yang sangat mengerikan bagi Pardi. Mendadak terdengar suara dentuman, seperti sebuah benda yang sangat besar dan berat menimpa bumi. Tanah seolah bergetar, membuat Pardi limbung, namun tetap berusaha menjaga keseimbangannya agar tidak jatuh. Tepat di depan Mbah Suto, berdiri tegak sesosok makhluk tinggi besar. Makhluk raksasa itu bertubuh kekar, otot-ototnya tampak menggumpal keras. Tangannya kukuh, berkuku panjang dan runcing. Makhluk itu bertelanjang dada, memperlihatkan dadanya yang bidang dihiasi bulu-bulu kasar. Lehernya kukuh, menyangga sebuah kepala berambut gimbal dengan mata besar melotot, hidung panjang dan taring yang mencuat di atas dan bawah bibirnya. Mirip topeng bujang ganong dalam pertunjukan reok.
Makhluk raksasa itu menundukkan badannya, seakan menyongsong kedatangan dua orang yang dianggap telah mengganggu ketenangan mereka. Mulutnya mengeluarkan suara menggeram dan membentak sangat keras seolah hendak menjebol gendang telinga mereka. Tangan besar bergerak cepat, menggebrak-gebrak dan menggaruk tanah dengan ekspresi mengerikan. Kepalanya menggeleng-geleng seperti menari. Air liurnya muncrat kemana-mana karena mulutnya tak berhenti berteriak dan mengucapkan kata-kata tidak jelas seperti sesumbar, meneriakkan tantangan bercampur caci maki. Lalu, bersusulan sosok-sosok hantu berbagai bentuk berterbangan mengelilingi Mbak Suto dan Pardi. Sebuah benda mirip bola menghantam dada Pardi sampai ia terjengkang. Tidak begitu sakit. Namun ketika Pardi mencoba melihat benda apa yang tadi sudah menghantamnya, Pardi sontak berteriak kaget ketika melihat dengan jelas benda yang menghantam dadanya tadi adalah sebuah kepala yang sedang meringis, memperlihatkan gigi-giginya yang besar tidak beraturan. Sesosok pocong tiba-tiba muncul di belakangnya lalu menjatuhkan diri menindihnya. Pardi jatuh tertelungkup. Wajahnya mencium tanah berumput yang segera melukai wajahnya. Pocong yang menindihnya itu mengeluarkan suara tawa yang parau, menggeram, dan sesekali lidahnya menjilati tengkuk Pardi. Pardi berteriak sekuat tenaga dan mencoba bangkit sambil meneriakkan doa-doa yang ia hafal. Sejenak kemudian, sosok pocong itu lenyap. Pardi segera bangkit. Ia menjerit-jerit sambil mengusapi tengkuknya dengan jijik, lalu berbalik dan hendak lari, tapi dua buah tangan kotor berlumpur muncul dari dalam tanah memegangi kakinya. Pardi berteriak memaki dan menjejak-jejakkan kakinya agar terlepas dari genggaman tangan itu. Setelah Pardi dapat melepaskan diri, dia kembali mencoba lari menuju ke arah desa, namun ada sebuah tangan lagi yang menarik belakang kerah bajunya. Pardi kembali berteriak, tapi ketika mencoba menengok ke belakang, ternyata itu adalah tangan dari Mbak Suto yang begitu kuat mencengkram bajunya. Jangan lari. Jika kamu nekat, kamu akan dibantai mereka dan aku tidak bisa menolongmu, ujar Mbak Suto tegas. Pardi merosot lemas. Bagaimana caranya ia menghadapi makhluk-makhluk mengerikan ini? Pardi sadar, ia sudah terkepung rapat, tidak ada celah untuk melarikan diri. Basuto menengok sebentar pada Pardi, memandangi wajah Pardi yang hampir mati ketakutan. Basuto mengangkat dagunya sedikit dan menyeringai, lalu mulutnya berkomat-kamit pelan, melafalkan kalimat-kalimat aneh, mungkin sebuah mantra. Pardi terlalu sibuk dengan ketakutannya sendiri sehingga tidak begitu memperhatikan meskipun telinganya jelas mendengar apa yang diucapkan oleh Mbak Suto. Ngata bagama, nyaya japada, lawasatada, karacanaha. Begitulah mantra yang dilafalkan oleh Mbak Suto. Terasa sangat asing namun membawa aura mistis yang terasa begitu kental membuat Pardi bingung sekaligus takut. Namun ajaib. Setelah Mbak Suto mengucapkan kalimat-kalimat aneh tersebut, perlahan suasana mendadak sunyi. Seluruh makhluk gaib yang tadinya ramai berceloteh, berteriak, menjerit, mengganggu, dan meneror fisik maupun mental mereka mendadak terdiam seolah seperti terkena gendam. Kembali, Mbak Suto merapal mantra, pelan, lirih, nyaris tak terdengar. Pardi hanya mendengar suara was wes wos tanpa sedikit pun menangkap bunyi kalimat utuhnya, apalagi mengerti artinya. Jari telunjuknya menunjuk ke beberapa arah, lalu bergerak seolah seperti sedang menulis atau menggambar sesuatu yang entah apa maksudnya. Perlahan, hamparan sawah di depan berubah samar memutih, diselubungi semacam asap atau kabut. Tubuh raksasa bujang ganong meliuk-liuk dan menghilang seolah tertiup angin. Begitu pula makhluk-makhluk lainnya. Satu persatu mereka menghilang, meninggalkan Pardi dan Basuto di tengah area persawahan yang sangat luas tersebut. Rembulan tepat bersinar terang di atas kepala mereka, membuat suasana temaram dan sedikit jelas terlihat. Sunyi, sunyi sekali. Tidak ada serangga ataupun binatang malam yang berbunyi, hanya suara nafas Pardi terengah-engah dan Basuto yang masih saja menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Apa sudah selesai, Mbah? Yuk, pulang yuk, Mbah. Pardi mencoba bertanya dengan suara gemetar. Basuto menghela nafas panjang.
memandangi wajah Pardi yang masih saja pucat dan gemetar, lalu ia duduk santai di pematang sawah. "Ya belum, kita istirahat dulu. Aku capek," saut Mbak Suto santai sambil mengeluarkan rokok klobotnya, lalu menyulutnya dan merokok dengan santai seolah seperti tidak terjadi apa-apa. "Mbak serius dong, kok malah ngerokok?" ucap Pardi bingung bercampur jengkel. "Loh, apa ndak boleh? Perang yo perang, tapi jangan terburu nafsu. Ini baru tengah malam, masih panjang. Daripada mati konyol, yang penting rokokan dulu," ujar Mbak Suto sambil terkekeh. Pardi bengong mendengar jawaban Mbak Suto. Ya, dalam situasi seperti ini, Simbah masih bisa santai. Pardi tidak habis pikir. Sesaat lalu mereka hampir celaka di kepung hantu-hantu mengerikan. Sekarang justru Simbah Suto ini malah merokok sambil duduk santai seolah seperti sedang piknik saja. "Kamu udah ngerokok? Ah?" tanya Mbak Suto melihat Pardi yang masih diam melongo. Pardi menatap Mbak Suto dengan bingung. Tapi sejenak kemudian, ia pun ikut duduk dan mengeluarkan rokoknya. Sejenak kemudian, asap rokok mulai mengepul dari mulut Pardi. Sesaat, ketegangan dan ketakutan pada dirinya mulai surut. Mbak Suto kemudian mengeluarkan sebuah botol kaca kecil sebesar botol minyak kayu putih ukuran sedang, lalu mengulurkan kepada Pardi. "Apa ini, Mbah?" tanya Pardi sambil mengamati botol tersebut setelah berpindah ke tangannya. "Sudah, minum saja, biar tenagamu pulih dan badanmu lebih segar," ujar Mbak Suto tanpa melihat Pardi. Pardi menatap Mbak Suto dengan mata menyipit curiga. "Apalagi maksud dari orang tua ini?" tanya Pardi dalam hati. Pardi merasa seolah seperti sedang dipermainkan oleh Mbak Suto. "Loh, kok malah melongo kayak sapi ompong? Sudah, diminum saja. Kalau kamu tidak mau ya sudah, kembalikan padaku," ujar Mbak Suto. Kemudian tangannya bergerak seakan hendak meraih botol itu dari tangan Pardi. Pardi menarik botol itu dan membuka tutupnya lalu meminumnya sedikit. Rasanya seperti minyak goreng. "Habiskan, nanti kamu bisa rasakan khasiatnya," perintah Mbak Suto agak tegas. Tanpa berpikir lagi, Pardi segera menenggak habis isi botol tersebut. Lalu diam sejenak menunggu reaksi minyak itu pada tubuhnya. Dan tidak terjadi apa-apa. Dengan mendengus kesal, Pardi mengembalikan botol kosong itu pada Mbak Suto lalu kembali menghisap rokoknya. Setelah menghabiskan rokok kelobotnya, Mbak Suto kemudian berdiri dan menengadah menatap rembulan yang sudah mulai condong ke barat. Udara mulai terasa dingin menggigit. Lalu, dengan kibasan tangannya, Mbak Suto kembali mengajak Pardi berjalan menyusuri pematang. Entah sudah lelah atau jengkel, Pardi diam saja mengikuti langkah Mbak Suto. Dan ternyata, Mbak Suto menghitung langkahnya. Tepat pada hitungan ke-10, Mbak Suto berhenti lalu menatap tajam ke arah depan. Tangan kanannya menunjuk. Mulai lagi nih, batin Pardi sedikit tegang. Sebuah mantra yang lagi-lagi tidak dimengerti oleh Pardi kembali dirapalkan Mbak Suto. Agak panjang dan kadang terdengar seperti sebuah kidung. Lalu di akhir mantranya, Mbak Suto menghentakkan kaki ke tanah satu kali dan mendadak bumi terasa bergetar. Makin lama, getarannya semakin hebat dan disusul dengan munculnya sebuah gundukan yang bergerak semakin besar dan tinggi. Tadinya, Pardi mengira jika gundukan itu adalah tanah, namun dugaannya meleset. Ya, gundukan yang tampak bergerak-gerak itu adalah tikus-tikus yang berjumlah sangat banyak berkumpul tumpang tindih mengerucut yang semakin lama semakin tinggi dan besar meluas membentuk sebuah bukit kecil. Pardi bergidik ngeri demi melihat tumpukan tikus yang begitu banyak. Sejenak kemudian, bukit tikus tersebut seperti terbuka bagian puncaknya dan muncullah 3 sosok makhluk. Dua makhluk berbentuk manusia tinggi besar, bertelanjang dada dan masing-masing memegang sebuah tombak panjang di tangannya. Kedua makhluk itu berkepala tikus. Keduanya mengapit sesosok makhluk yang terlihat seperti wanita berkain batik berwarna coklat muda menutup agak ketat dada sampai ke betis, memperlihatkan kemolekan tubuhnya. Tidak ada aksesoris seperti putri raja ataupun bangsawan.
Hanya kain itu yang dia kenakan. Rambutnya terurai tanpa mahkota atau hiasan apapun. Wajahnya adalah wajah manusia yang tampak cantik dan anggun dengan aura magis yang terpancar kuat. Sesaat, Pardi menelan ludah mengagumi paras dan tubuh wanita itu. Bau wangi dupa menggambar memenuhi udara. Bukit tikus itu kemudian turun dan menjadi rata hingga sejajar dengan permukaan tanah. Tanpa suara, wanita itu kemudian berjalan perlahan mendekati Mbah Suto diiringi kedua pengawalnya. Mbah Suto lalu menangkupkan kedua telapak tangannya di depan dada, lalu menganggukkan kepala. Lalu, dengan suara lirih, Mbah Suto mulai berkomunikasi dengan sosok wanita di depannya. Pardi diam dan mencoba menyimak. Namun, lagi-lagi bahasa mereka tidak ia mengerti. Pardi memaki dalam hati. Duh, mengapa ndak bicara bahasa manusia saja sih? Dan Mbak Suto ini loh, kok yang ngerti-ngertinya bahasa tikus. Jangan-jangan dia adalah bangsanya mereka. Pardi membatin dan menerka-nerka apa isi pembicaraan mereka yang tampak begitu serius. Lalu Mbak Suto menengok ke arah Pardi yang berdiri agak jauh di belakang dan menunjuk Pardi sambil mengucapkan kata yang tidak dimengerti oleh Pardi. Pardi yang merasa ditunjuk mencoba tersenyum lalu menganggukkan kepala dengan hormat. Wajah perempuan itu tampak berubah kelam dan menatap tajam seolah dingin ke arah Pardi. Lalu tangannya bergerak menunjuk Pardi dan seketika kedua pengawalnya bergerak cepat menuju ke arah Pardi. Pardi kaget, dadanya berdegup kencang ketika kedua makhluk tinggi besar berkepala tikus itu berjalan ke arahnya. Setelah dekat, salah satu dari kedua makhluk itu melayangkan tinjunya menghantam rahang Pardi. Pardi jatuh dengan tubuh meliuk karena saking kuatnya pukulan tersebut. Belum sempat Pardi menyadari apa yang terjadi, makhluk itu mulai mencengkram bahu Pardi, mengangkat dan membantingnya ke tanah. Pardi berseru pendek. Tanpa memberi kesempatan Pardi untuk sekedar bernafas, kedua makhluk itu menghajar Pardi tanpa ampun, mengeroyok, memukuli, membanting dan menginjak-injak tubuh bergantian. Pardi bahkan tidak kuasa berteriak. Tubuhnya seolah menjadi bulan-bulanan kedua siluman tikus pengawal perempuan berkain tersebut. Tidak selesai sampai di situ. Dari arah belakang perempuan itu bermunculan tikus-tikus yang berjumlah sangat banyak. Mereka bergerak sangat cepat dan segera mengerubuti tubuh Pardi yang masih terkapar. Tubuh Pardi hilang dalam kerubutan tikus-tikus itu. Teriakan ngeri dan kesakitan Pardi terdengar memilukan, namun hanya beberapa saat kemudian terdengar sebuah ledakan dan tubuh-tubuh tikus yang mengerubuti Pardi buyar terlempar ke segala arah. Pardi berdiri dengan nafas terengah-engah dengan pakaian yang sudah robek compang-camping di sana-sini tidak berbentuk. Tubuhnya dipenuhi luka-luka kecil berdarah. Tatapan mata Pardi berubah liar dan tubuhnya mendadak melompat, menerjang dua makhluk berkepala tikus dan balas menghajarnya dengan kalap sambil membentak-bentak marah. Sumpah serapah dan juga caci maki paling kotor tumpah ruah dari mulutnya. Namun karena Pardi yang tidak menguasai ilmu bela diri apapun, maka kedua makhluk itu dengan mudah mematahkan serangannya. Setelah saling berpandangan sesaat, salah satu makhluk itu menghantam tengkuk Pardi dan membuatnya langsung jatuh terjerembab tak sadarkan diri. Pagi itu, matahari terbit dengan senyum hangat seperti biasa, menyapa seluruh makhluk di muka bumi dengan ramah. Rumah Basuto yang sederhana, hanya terbuat dari anyaman bambu, namun tampak kokoh dan cukup memancarkan wibawa. Basah oleh hujan yang turun sebentar setelah subuh tadi. Bunyi tetesan air menimpa dedaunan dan bunga-bunga liar yang tumbuh di sekitar halaman rumah mungil tersebut. Pemandangan yang asri dan menyegarkan. Di sebuah dipan kecil yang terbuat dari bambu, tubuh Pardi tergolek lemah. Bajunya telah diganti dan sekujur tubuhnya yang penuh luka kecil sudah diobati dengan ramuan herbal yang dibuat oleh Mbah Suto. Sejenak kemudian, dipan itu mengeluarkan suara berkeriut karena tubuh Pardi yang mulai bergerak perlahan menuju kesadarannya. Pardi membuka matanya, lalu menggeliat sambil menguap, kemudian bangun dan duduk di tepi dipan.
Wajahnya tertunduk lesu, seperti layaknya orang bangun tidur. Kemudian Pardi mengangkat kepalanya dan memandang sekeliling lalu sadar bahwa ini bukanlah kamarnya, bukan rumahnya. Sejenak Pardi mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi. Ya, rasanya bagaikan mimpi ketika ia mengingat kejadian semalam. Ia menatap tubuhnya yang penuh dibaluri ramuan obat, tapi anehnya badannya terasa ringan dan segar. Padahal dengan pikiran yang mulai jernih, Pardi ingat dirinya dihajar habis-habisan oleh sepasang pengawal putri tikus tanpa ampun. Seharusnya dia sudah babak belur dan mungkin beberapa tulangnya ada yang patah, tapi semua itu tidak terjadi. Tubuhnya tetap sehat dan utuh, seperti tidak pernah dijamah kedua makhluk itu. Hanya luka-luka kecil bekas gigitan tikus-tikus buas yang mengeroyoknya dengan brutal masih terasa sedikit perih. Apa dia hanya bermimpi? Tapi luka-luka ini nyata. Pikirnya bingung. Ketika Pardi sedang sibuk dengan pikirannya, Mbah Suto muncul dari arah dapur dengan membawa nampan berisikan 2 gelas air berwarna merah kecoklatan dan sepiring pisang rebus yang masih panas. Wah, sudah bangun kamu. Bagaimana? Enak tidurnya? Badanmu masih sakit? Kamu itu enak-enak pingsan loh. Sampai aku itu harus gotongmu pulang. Hah, nyusahin aja. Sapa Mbak Suto setengah mengomel. Monggo, silakan diminum dulu wedangnya, Cak Bagus. Ini pisangnya juga monggo dinikmati. Mumpung masih panas. Biar bibirmu yang monyong itu melepuh. Sambung Mbak Suto setengah bercanda. Nci Mbah, terima kasih banyak ya Mbah. Maaf, sudah terlalu merepotkan panjenengan. Nanti tak belikan rokok kelobot cap siluman tikus 10 pak. Balas Pardi sambil terkekeh. Mbak Suto hanya menyeringai memperlihatkan barisan giginya yang kecoklatan dan sudah jarang-jarang. Pardi segera meraih gelas dan meminum isinya yang ternyata adalah air rebusan jahe dan gula aren. Rasa hangat merayapi dada dan perutnya membuat tubuhnya terasa lebih segar. Mbak Suto melangkah keluar, lalu ia duduk di sebuah lincah di teras rumahnya yang kecil. Pardi menyusul dan ikut duduk di sebelahnya. Wah, sebenarnya apa yang terjadi semalam sih? Saya kok tidak mati ya, dihajar 2 siluman tikus itu. Bahkan saya kok bisa melawan ya? Ya meskipun saya tetap kalah juga. Cerocos Pardi penasaran atas peristiwa semalam. Kamu itu sudah minum minyak Jayeng Katon sehingga tubuhmu sanggup menerima pukulan, tendangan, juga bantingan siluman-siluman itu. Minyak itu atas izin Gusti Allah menjagamu dari semua makhluk gaib yang mencoba menyakitimu. Sayangnya, kamu tidak memiliki ilmu silat. Coba, kalau kamu bisa silat, ya pasti dengan mudah siluman itu dapat kamu kalahkan. Dan kamu tidak harus semaput sehingga aku tidak harus susah payah gotong badanmu malam-malam melewati sawah. Ujar Mbak Suto. Walah, jadi semalam itu sebenarnya saya menjadi orang sakti, Om Mbak. Pantesan badanku kok ndak remuk, padahal dihajar habis-habisan. Loh, tapi tikus-tikus itu kok tetap bisa melukai saya, Mbak? Tanya Pardi. Tikus-tikus itu bukan siluman. Mereka memang tikus beneran. Dan tikus-tikus itu tunduk dengan perintah Den Ayu Pamegatsi yang menjadi ratunya. Jelas Mbak Suto sambil menyalakan rokok klobotnya. Oh, namanya Pamegatsi. Orangnya cantik ya Mbak. Seloro Pardi, Mbak Suto tidak menanggapi. Lantas bagaimana ya Mbak? Apakah jenengan bisa mengusir mereka dan membuat mereka berjanji untuk tidak lagi menggasak tanaman kita? Tanya Pardi penasaran. Mbak Suto menghela nafas panjang lalu menatap Pardi dengan wajah serius. Hal itu tidak bisa dihentikan, Le. Memang sudah tugas mereka untuk memperingatkan manusia seperti kita yang sedang lupa. Ujar Mbak Suto dengan suara lirih. Loh, lupa bagaimana ya Mbak? Tanya Pardi tidak mengerti. Lupa atau melupakan bahwa kita semua adalah makhluk yang sangat tergantung dengan tanah, dengan bumi, dengan lingkungan dan juga alam sekitar.
Kita itu terlalu serakah dalam mengambil manfaat dari alam, sehingga tanpa kita sadari bahwa kitalah yang justru merusak alam. Kamu tahu sendiri bahwa tanah itu tidak bisa terus-menerus diolah dan ditanami semau kita. Tanah adalah elemen yang digunakan Gusti Allah untuk menciptakan manusia. Dan kita nanti akan kembali menjadi tanah. Tanah adalah hidup kita, asal muasal kita, tempat tinggal, dan juga tempat meninggal. Kita itu harus bijak dan tidak semena-mena mengolah tanah. Tanah terus kita jejali dengan pupuk buatan, pestisida, insektisida, dan obat-obat pembasmi hama membunuh seluruh kehidupan yang tidak seluruhnya merugikan ataupun mengganggu tanaman. Kita kerahkan semuanya tanpa ukuran dan takaran sehingga lama-kelamaan tanah kehilangan kesuburan dan daya hidupnya. Ketika tanah kita mulai sekarat, kita jejali lagi dengan pupuk-pupuk itu tanpa ampun. Begitu terus berulang-ulang. Ya maka jangan salahkan ketika Allah memiliki caranya sendiri untuk membalas perbuatan kita, memperingatkan kita agar jangan serakah, mengajari kita untuk berdamai dan menjaga kehidupan di alam semesta. Memayu-hayuning bawana atau menjaga, mengayomi kehidupan dan keselamatan di dunia. Itulah tugas sejati manusia, bukan malah merusaknya leh. Ujar Mbah Suto panjang lebar, Pardi Temanggung. Sedikit-sedikit dia mulai memahami bahwa sebagai petani dengan berbagai alasan telah berbuat zalim dengan tanah yang menyangga kehidupannya. Manusia yang seharusnya menjaga dunia tanpa sadar justru telah menjadi hama dan penyakit ganas dan tidak pernah berpikir bagaimana alam yang mengasihi dan memberikan kehidupan justru dirusak dan dieksploitasi semena-mena oleh manusia. Wajar jika alam kemudian marah dan sesekali menunjukkan kekuatannya untuk memperingatkan dan menghukum umat manusia. Tikus dan hama pertanian lain itu menjadi merajalela dan sulit ditanggulangi kemungkinan karena populasi mereka yang terus berkembang pesat karena tidak lagi memiliki predator. Burung, ular, dan pemangsa lain sudah hampir punah diburu manusia dengan berbagai alasan, malah bahkan tanpa alasan. Keseimbangan kehidupan rusak karena ulah manusia sendiri. Entah berapa banyak lagi dosa yang dilakukan umat manusia kepada tanah, bumi, dan alam semesta. Bukan singa atau harimau yang berada di puncak rantai makanan, tetapi manusia. Mereka membunuh bukan karena kebutuhan hidup ataupun membela diri, tapi membunuh untuk kesenangan yang mungkin tidak ada batasnya. Lebih buas daripada binatang yang paling buas, lebih rakus daripada makhluk yang paling rakus. Pardi tercenung kala menghadapi kenyataan itu, kearifan perlahan muncul dalam dirinya. Pardi berjanji dalam hatinya untuk selalu menjaga dan melindungi kelestarian alam dengan segala keterbatasan tenaga dan juga pengetahuannya. Pardi berusaha berlapang dada menghadapi bencana ini. Pardi akan terus berusaha berdamai dengan dirinya dan alam yang sudah memberinya kehidupan. Pardi tersenyum kepada Mbah Suto, lalu dengan takzim ia raih, ia ciumi tangan kanan laki-laki tua itu, tanpa terasa air matanya menetes. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Aryo Widonegoro. Ini beneran, ini keren banget kisahnya dan syarat, di akhirnya ini, di endingnya ini maknanya, banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Terlepas dari kehororannya, tapi ini horornya jelas dapat banget. Malam Jumat Kliwon di tengah areal persawahan, diiringi dengan tembang Jawa Mocopat, dan itu di situ semuanya ya. Jadi horornya dapat, lucunya dapat, sosok dari Pardi dan Mbah Suto ini dapat banget ya. Jadi gerombolan GPK ya, Gundurwo, Pocong, Kuntilanak, ada aja Pardi. Tapi terlepas dari semua itu,
pesannya dalam banget ini. Pesannya dalam banget bahwa ya benar, hewan buas membunuh itu dengan alasan dia membunuh untuk makan, untuk kebutuhan hidup dia. Tapi manusia membunuh tanpa alasan, bahkan hanya untuk kesenangan. Dan memang saya jadi teringat ini ya, waktu itu saya pernah ke dokter, dan dokter mengingatkan bahwa terkadang kita lupa, kita ada kelabang langsung kita injak. Padahal kelabang itu juga menjaga ekosistem. Jadi dia memakan serangga-serangga lain yang berbahaya. Jadi intinya semua makhluk hidup, Allah tidak pernah menciptakan makhluk tanpa ada gunanya untuk kita. Jadi semua yang ada, makhluk hidup yang ada memang berguna untuk keberlangsungan hidup. Ini luar biasa. Diingatkan dalam kisah ini, dan sekali lagi Mas Haryo keren banget kisahnya, syarat akan hikmah kehidupan ya. Dan terlepas dari semuanya juga, kita harus mengucapkan terima kasih kepada para petani yang sudah gigih tetap menanam padi, dan keren banget walaupun banyak sekali halangan rintangan, tetap untuk memproduksi padi untuk kita semua, untuk beras untuk kita semua. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur para teman-teman sekalian, khususnya para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain bisa ditulis di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, kami akan membalasnya satu persatu insya Allah. Dan buat yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like ke tombol jempolnya, atau bisa di-share juga ya videonya ke teman-teman yang lain. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme ini kami upload di setiap harinya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang ingin seperti Mas Haryo, yuk dikirimkan kisahnya ke kami, kisah horor misteri yang berdasarkan kisah nyata dari pengalaman pribadi, boleh dikirimkan ke kami, untuk nantinya kami akan bawakan. Silakan bisa kirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau voice note boleh, senyamannya teman-teman saja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.